pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Putri Cikita. Mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menerima kunjungan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dalam rangka Operasi Lilin 2022. Hal ini dilakukan untuk memantau aplikasi digital yang disebut K3I atau Kendali Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi. Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menerima kunjungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rangka Operasi Lilin 2022 untuk memantau melalui aplikasi K3I, Kendali Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi. Pada pantauan lalu lintas, Korlantas Polri bersama Menteri Perhubungan membahas hasil pengamanan di setiap Polres menjelang libur Tahun Baru 2023. Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan mengenai cuaca yang cukup ekstrim hingga 30 Desember 2022, masyarakat dapat memantau situasi pada saat bepergian agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu, pihaknya juga menghimbau kepada perusahaan-perusahaan untuk menerapkan work from home kepada seluruh karyawan sehingga dapat mengurangi tingginya kepadatan kendaraan pasca libur Natal dan Tahun Baru. Masyarakat kita harapkan memperhitungkan betul rencana kepergiannya dengan tetap mengikuti perkembangan cuaca. Kita sekali lagi tidak berharap apapun terjadi, tapi semuanya harus siap. Ya, semua kita personil di lapangan dan khususnya masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Sementara itu, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kunjungan ini dilakukan untuk mengamati dan berdiskusi langsung oleh setiap Polres se-Indonesia untuk pengamanan libur Nataru. Pihaknya juga mengapresiasi aplikasi yang dimiliki Korlantas Polri dapat memberikan informasi secara detail. Perhubungan dan para KL selalu berkolaborasi dengan TNI Polri. Dan hari ini memang sengaja saya planning dari 2 hari yang lalu untuk melakukan satu pengamatan yang lebih detail berkaitan dengan titik-titik di mana titik-titik itu memang harus diberikan satu penjelasan dan diskusi. Tadi kita kontak dengan Toba, dengan Lampung Selatan, dengan Subang, dengan Semarang, dengan Jogja, dengan Banyuwangi, dan lalu Badung. Kami secara bergantian berdiskusi dengan teman-teman. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Direktur Utama PT Jasara Harja Rifwan Ahmad Purwantono, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi, serta dihadiri secara virtual oleh seluruh jajaran Polda se-Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan pantauan udara menggunakan helikopter untuk memantau sejumlah titik krusial yang menjadi perhatian wilayah Pelabuhan Bakaheni, Lampung, dan Pelabuhan Merak, Banten. Selanjutnya, Irjen Pol Firman Santiabudi juga telah bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan ASDP untuk mengantisipasi adanya antrian kendaraan saat masuk Pelabuhan Merak. Guna memastikan kelancaran arus libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan pantauan udara menggunakan helikopter yang bertujuan untuk memantau sejumlah titik krusial yang menjadi perhatian wilayah Pelabuhan Bakauni, Lampung, dan Pelabuhan Merak, Banten. Korlantas dan stakeholder juga melakukan pengecekan secara langsung di Pelabuhan Bakauni dan menggelar rapat koordinasi di Pelabuhan Merak, Banten. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Firman Santiabudi menuturkan pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Kementerian PUPR dan ASDP untuk mengantisipasi adanya antrian kendaraan saat masuk Pelabuhan Merak. Irjen Pol Firman Santiabudi mengingatkan masyarakat agar memastikan sudah membeli tiket untuk mengurangi antrian kendaraan saat memasuki area pelabuhan. Pertama, untuk pengaturan
arus lalu lintas yang menuju pelabuhan. Komitmen kami kepada Ibu ASDP waktu itu selesai Lebaran, beliau langsung ke ruangan saya waktu itu. Itu kita kerjakan yang disebut dengan delay. Ini konseptornya Pak Dirjen Hubdar ini sebetulnya. Ketika beliau di Lampung, jadi kendaraan yang akan menuju ke pelabuhan itu ditahan sebentar, tanda kutip, di rest area. Nah, di situ sambil diberesin, tanda kutip, ada tiket dan sebagainya. Sekarang ini kita balik menuju ke Merak dari Jakarta. Alhamdulillah di kilometer 43 dan 60-68 kerjasama dengan Kementerian PUPR, terima kasih. Bu ASDP juga menyiapkan rekan-rekan yang bertugas di sana untuk tiketing. Sehingga yang biasanya antri di jalan Banten sudah masuk ke menjelang pelabuhan, sekarang bisa kita harapkan bisa lebih sedikit. Artinya ya, sirkulasi arus kendaraan yang ada di Banten besok bisa lebih bergerak, tanda kutip gitu ya. Yang kedua, yang akan masuk ke pelabuhan dipastikan sudah beli tiket semua. Jadi tinggal tunggu. Nah, tinggal tunggunya ini bagi masyarakat yang mungkin belum terinformasikan, kadang mereka mengatakan macet. Ini tolong antara macet, kita atur, ini hanya bisa disampaikan sekali lagi lewat teman-teman media selain kami menyampaikan lewat rilis seperti ini, sehingga masyarakat betul-betul menjadi peserta dari kegiatan pengamanan ini sendiri. Keberhasilan operasi dari pemerintah adalah juga karena kerjasama kita dengan masyarakat itu sendiri yang melakukan. Keberhasilan Operasi Lilin 2022 yang dilaksanakan oleh pemerintah, titik keberhasilannya ada pada kerjasama pemerintah dan masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat yang sadar akan kesehatan dan ketertiban di jalan. Seperti diketahui, Operasi Lilin 2022 untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 digelar selama 11 hari, mulai tanggal 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Dari Banten, Tim Liputan NTMC Polri. Prediksi puncak arus libur Natal akan terjadi pada tanggal 23 sampai 24 Desember 2022. Namun sejak pagi tadi di tanggal 24 Desember 2022, arus lalu lintas terpantau masih normal. Korlantas Polri dalam pelaksanaan Operasi Lilin 2022 membangun posko Command Center yang memiliki teknologi canggih serta sudah terintegrasi dengan instansi terkait dalam mengontrol arus lalu lintas, sehingga Korlantas Polri dapat memberikan instruksi sesuai dengan data yang terpantau di Command Center. Prediksi puncak arus libur Natal akan terjadi pada 23 sampai 24 Desember 2022. Namun sampai pagi hari ini terpantau di arus lalu lintas masih normal. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, di Posko Command Center NTMC Polri Jakarta pada Sabtu 24 Desember 2022. Berdasarkan data sejak Jumat kemarin, pada saat libur anak-anak sekolah ini ada peningkatan arus lalu lintas. Oleh karena itu, pihaknya akan tetap terus melakukan pengamanan jalan dan menyiapkan rekayasa lalu lintas bila terjadi kepadatan. Fokus pengamanan jalan akan dilakukan pada lokasi-lokasi rawan kecelakaan, tentu jalan tol yang dideteksi beberapa ruas, kemudian jalur wisata, terutama bis yang akan menuju ke tempat wisata. Brigjen Pol Aan Suhanan menyampaikan bahwa Korlantas Polri bekerja sama dengan Menteri Perhubungan untuk mengadakan run check dan memasuki seluruh bis yang mengangkut wisatawan ke terminal. Puncak arus ini tidak signifikan ya, karena kalau kita lihat data sejak Jumat kemarin pada saat libur anak-anak sekolah ini ada peningkatan ya, ada peningkatan arus. Mudah-mudahan ini sudah terbagi ya untuk keberangkatannya. Nanti kita antisipasi untuk kembalinya. Karena kembalinya kemungkinan ini serentak tanggal 1 nantinya. Ya. Kemudian daerah rawan laka tentu di jalan tol yang kita deteksi beberapa ruas ya. Kemudian jalur wisata ini terutama bis ya yang akan menuju ke tempat wisata. Kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk mengadakan run check ya dan memasukkan seluruh bis yang mengangkut wisatawan ke terminal ini untuk ram cek, sehingga nanti ke tempat wisata ini sudah betul-betul bis yang sesuai peruntukan ya, kemudian sehat di sana. Korlantas Polri dalam pelaksanaan Operasi Lilin 2022
membangun posko command center yang memiliki teknologi canggih serta sudah terintegrasi dengan instansi terkait dalam mengontrol arus lalu lintas, sehingga Korlantas Polri dapat memberikan instruksi sesuai dengan data yang terpantau di command center. Melalui command center yang sudah terintegrasi dari instansi terkait, nantinya rekayasa lalu lintas bisa diterapkan. Berdasarkan contoh kapasitas jalan itu terbatas, terdapat beberapa toleransi, contoh KM 47 sampai KM 61, itu ada 4 lajur, itu regulernya di bawah 5.000 kendaraan, itu masih normal. Ketika melebihi 5.500, itu kita harus menambah kapasitas jalan dari 4 lajur menjadi 5 lajur. Seperti yang terlihat di monitor layar, Dirgakum Korlantas menerapkan ketika grafik yang ada kuning merah dan menyentuh kuning harus kontraflow, sedangkan merah harus one way, dan terdapat tampilannya di aplikasi tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi melakukan pantauan arus libur Natal dan Tahun Baru melalui Command Center Patroli Jalan Raya Pos Pengamanan Terpadu Operasi Lilin 2022 di kilometer 29 ruas tol Jakarta Cikampek. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi melakukan pantauan arus libur Natal dan Tahun Baru melalui Command Center Patroli Jalan Raya Pos Pengamanan Terpadu Operasi Lilin 2022 di KM 29 ruas tol Jakarta Cikampek. Tiba di pos Command Center, Kakor Lantas Polri disambut Kadenwal PJR Korlantas Polri Kombes Pol Juni bersama Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi. Berdasarkan pantauan Kakor Lantas Polri, arus lalu lintas di KM 29 Cikarang Utama, ruas tol Jakarta Cikampek terpantau lancar dan keadaan lalu lintas normal. Selain melakukan pantauan kondisi arus lalu lintas terutama pada jalur rawan macet melalui CCTV yang berada di pos pengamanan, Kakor Lantas Polri bersama Dirut Utama PT Jasara Harja, Dirgakum Korlantas Polri serta Kadenwal PJR dan Kabak Ops juga melakukan rapat koordinasi pantauan arus libur Natal dan Tahun Baru. Dari Cikarang Utama, Tim Liputan NTMC Polri. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Sohanan bersama Dirut PT Jasara Harja Rifan A. Purwantono beserta rombongan melakukan patroli pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di Jakarta untuk memastikan arus lalu lintas secara keseluruhan aman, lancar, tertib, dan terkendali. Usai melakukan pantauan langsung arus lalu lintas libur Natal di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Sohanan bersama Dirut PT Jasara Harja, Rifan A. Purwantono, beserta rombongan melakukan patroli pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di Jakarta. Mulai dari Simpang Semanggi, Cawang sampai KM 29 Tol Cikampek menggunakan kendaraan dinas roda 2 untuk memastikan langsung terkait pengamanan arus lalu lintas libur Natal di sejumlah titik di Jakarta berjalan dengan baik dan lancar. Brigjen Pol Aan Sohanan juga memonitoring CCTV di Command Center yang berada di KM 29 Tol Cikampek dan pengamanan libur Natal arus lalu lintas secara keseluruhan aman, lancar, tertib, dan terkendali. Sore ini kita patroli roda 2 sejak tadi pagi jam 10.00 kita melihat jalur wisata ke puncak ya, sekaligus tol menuju ke puncak. Situasi pada tanggal 25 ini lancar semuanya. Kemudian tadi dilakukan rekayasa lalu lintas one way jam 11.30 dari arah puncak menuju ke Jakarta. Saat ini kita patroli dari Semanggi, ya, kemudian Cawang sampai ke kilometer 29. Insya Allah untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru arus lalu lintas secara keseluruhan masih aman, lancar, tertib, dan terkendali. Perlu diketahui bahwa pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ini, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait menggelar pengamanan gabungan dengan Sandi Operasi Lilin Terpusat 2022 yang digelar mulai 23 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023. Dari Cikarang, Tim Liputan NTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda.
Mari patuhi arahan petugas kami di lapangan serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video dan foto. Kirim dan mention Instagram @ntmc Polri disertai dengan hashtag lapor NTMC. Untuk mengetahui informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Putri Cikita. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib dan salam presisi.